Kami ini Pak Ustadz Somad berada di sini ini tak pernah dikunjungi keluarga Ustadz. Sudah 2 tahun tak datang kawan-kawan kami menjenguk. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih saudara ada berada. Ada kita, ada dia, sedap berkawan. Betul? Maka jangan terlalu berharap kepada manusia, karena manusia adalah sumber kekecewaan. Hebat tak lapas. Anak raja menyeberang sungai Kapuas. Menyeberang Kapuas menangkap pelanduk. Memang hebat kita di lapas. Semua yang masuk mesti menunduk. Itu tadi saya diingatkan Pak Kalapas. Tadi begitu sampai disambut di kantor beliau, kata beliau, ceramah Ustadz Somad, masuk kantor gubernur tegak, masuk ke rumah pejabat tegak, tapi masuk kita ke lapas mesti menunduk. Kesan saya, Pak Kalapas mendengar ceramah saya dan ingat dia isi ceramah. Banyak juga orang mendengar ceramah ini tapi tak ingat. Begitu ditanya, apa yang kau ingat dari ceramah Ustadz Somad tadi? Habis paket ke 2 giga kan? Allah sayang sama kita. Ada orang yang buat silap, buat salah, buat dosa, tak ketahuan, tak ketangkap, bukan berarti itu keistimewaan. Lalu dia terjerumus dalam kesalahan, dosa sampai akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi di sini kita sempat merenung, kita sempat berpikir. Kalau di luar kita tak sempat berpikir, Pak. Jam 2 malam waktu yang tenang untuk berzikir. Jam 2 malam pun tak tenang. Di luar jam 2 malam dah mau sholat tahajud. Usolli sunnatat tahajud rakaatain. Gol! Orang menonton Real Madrid, Barcelona, Manchester United. Tapi Allah sayang. Asa antakrahu syai'an. Boleh jadi kau benci sesuatu. Kau benci, kau tak suka, kau marah, kau emosi. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ada kebaikan-kebaikan. Kita mesti merenung sejenak, berpikir, Allah sayang sama aku, dikasihnya aku titik balik. Kita ini kalau berputar terus mengejar dunia, sibuk, mabuk, zina, perbuatan maksiat, narkoba, tak sadar mau kemana kita melangkah. Maka diberikan Allah satu titik membuat kita berhenti dan kita taubat nasuha, memperbaiki kehidupan. Lalu kemudian kita hijrah. Setelah kita hijrah, kita berjamaah. Tak bisa sendirian, mesti berjamaah. Alhamdulillah, nampaknya saudara-saudaraku warga binaan nih berjamaah. Dari mana Ustaz tahu? Ini ada sejadahnya berjamaah. Dari mana Ustaz tahu? Ada masjid sebelah kan? Sholat Jumat terus? Alhamdulillah. Ada juga orang ketika saya tanya, udah hijrah? Udah Pak Ustaz. Sholatnya gimana? Terus Pak Ustaz. Sholat apa? Sholat Jumat. Kami ini Pak Ustadz Somad berada di sini ini tak pernah dikunjungi keluarga Ustadz. Sudah 2 tahun tak datang kawan-kawan kami menjenguk. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih saudara ada berada. Ada kita, ada dia, sedap berkawan. Betul? Maka jangan terlalu berharap kepada manusia, karena manusia adalah sumber kekecewaan. Semakin tinggi pengharapan kita kepada manusia, maka semakin kecewalah kita. Seperti kecewanya seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan, diidam-idamkan pagi, petang, siang dan malam, ternyata dia menikah dengan orang lain. Apa kata dia menengok waktu orang itu bersanding? Meskinya aku yang di sana. Lagu siapa itu? Rizal Seventeen kan? Kau kenapa tak pernah mendoakan anak bini? Aku jomblo guys. Insya Allah setelah dibina, baik akhlaknya, baik ibadahnya, baik amalnya, dipertemukan Allah dengan jodoh yang soleh-soleh.
Jangan takut dengan hidup. Sebelum lahir ke dunia sudah dituliskan Allah tentang jodoh, tentang rezeki, tapi harus ada usaha. Naik tadi ke kantor Pak Kalapas, langsung disiapkan semua. Ada air minum, ada makanan. Saya tengok tak ada satupun yang mau mengambil makanan. Kenapa? Belum dipersilakan. Langsung saya ambil. Telepon. Saya kasih ke Ustaz Salim. Saya ambil satu lagi untuk saya. Kenapa? Tak enak makan sendirian. Berbagi. Andai tak saya ambil, maka sampai kemari berjumpa dengan bapak sekalian, menyesal dalam hati. Kenapalah tak ku ambil telepon tadi, telepon. Telepon itu sudah disiapkan Pak Kalapas untuk Ustadz Abdul Somad dan kawan-kawan. Tapi kalau tidak ada usaha untuk mengambilnya, bisa dia dapat? Tidak. Diam aja, buka mulut. Mesti ada usaha. Allah kasih mata, Allah kasih telinga, Allah kasih akal, Allah kasih hati, Allah kasih otak. Kalau ada yang tak berotak, mudah makan otak-otak. Apa yang selalu kita pikirkan, apa yang selalu kita zikirkan, apa yang selalu kita cakapkan, apa yang selalu kita dengar, apa yang selalu terdalam jantung kita, itulah nanti yang akan membimbing kita waktu mati sakratul maut. Kalimat terakhir keluar dari mulut, la. Kalimat-kalimat ini berat, bibir tak bisa bergerak. Mengucap semua ini bibir bergerak, lapas. Bang Rizal Armada bergerak, Abdul Somad bergerak. Tapi ada kalimat ringan, karena waktu sakaratul maut itu berat bibir untuk bergerak. Bibir tak bergerak, cukup lidah saja bergerak. Mulut tak bergerak, mulut terbuka menjelang kematian, lidah bergerak. La ilaha. Kenapa? Ada yang sakaratul maut? Tidak dijamin Abdul Somad yang bicara saat ini lebih mulia. Boleh jadi bapak-bapak, tidak dikenal oleh manusia, tapi Allah melihat hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah hati kamu yang bersih. Tapi jangan gara-gara ini tak mandi. Tanya, kau udah mandi? Aku udah 3 hari tak mandi. Kenapa? Allah tak menengok fisik kita. Yang dilihat Allah hati kita, guys. Seimbang antara zahir dan batin. Tidak ada halangan apapun bapak-bapak sekalian, saudara-saudaraku, warga binaan, untuk beramal, untuk berzikir. Ada larangan untuk berzikir? Tak ada. Maka zikir baik-baik. Adapun mengingat masa lalu, kalau dia untuk dijadikan pelajaran, silakan. Tapi kalau hanya untuk berkalau-kalau, penyakit yang paling berbahaya adalah kalau. Karena satu kali kalau membuka pintu setan. Kalau jam 2 malam mata tak tertutup. Kalau. Andai Abdul Somad mati, saya selalu berharap ini hari terakhir saya hidup, supaya tak banyak dosa saya. Inilah hari terakhir hidup. Kalau aku mati nanti malam, berhenti aku buat dosa. Kalau aku hidup besok pagi, bertambah amal soleh. Tak pernah saya berpikir mau umur 90 tahun. Untuk apa umur 90 tahun? Jumpa sama orang, kalau umur kita 50, pertanyaannya, anak kau berapa? Kalau 60, si Anu kuburnya di mana? Kalau 70, 80, kau pakai pampers merek apa? Tak pernah saya berpikir macam-macam. Saya hanya berpikir pendek. Andai ini hari terakhirku, aku mesti berbuat amal terbaik, karena boleh jadi aku mati nanti malam dan tak hidup lagi. Tidak ada yang bisa menenangkan hati selain berserah diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak mengucap. Asal datang berpikiran setan berbisik-bisik dalam pikir, kalau.
la haula wala quwata illa billah. Tapi tetap makan. Kan nanti diajak kawan makan, ayo kita makan. La haula. Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Maka kalau ada nanti pas khutbah Jumat ada yang tertidur, waktu ceramah Ustaz Somad nih ada yang tertidur, jangan marah karena hatinya sedang Kau tadi waktu Ustaz Somad ceramah tertidur? Aku tidak tidur, tapi hatiku memaksa untuk tidur. Saking kan masuknya kaji Ustaz itu ke hatiku. Aku selama ini tak bisa tidur malam. Terpikir terus kalau. Setelah mendengar ceramah Ustaz Somad, Masya Allah, masuk ke dalam hati. Hampir aku meninggal tadi. Berharap kepada manusia kecewa, berharap kepada harta sirna, berharap kepada kuasa datang KPK. Maka satu-satunya harapan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau hati kita gelisah, orang di luar sana hatinya kacau balau gelisah, masuk ke karaoke untuk menenangkan hatinya, lagu pop, kemesraan ini tak juga tenang. Masuk lagu dangdut, jatuh bangun aku mengejarmu, makin tak tenang. Masuk lagu rock, masuk lagu metal, masuk happy metal, akhirnya makan pil anjing gila, baru agak tenang. Tidak ada yang dapat menenangkan hati selain zikir dan sholawat. Tasbih, zikir, tahmid, zikir, takbir, zikir, sholawat, zikir, baca Quran, zikir. Habis sholat subuh jangan lupa wirid, Al-Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul bil falak sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun sekali, ayat kursi sekali, ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi ma fis samawati sampai habis 3 ayat sekali. Habis itu sholawat, habis itu afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Insyaallah nanti malam waktu mau tidur tengiang-ngiang sholawat yang dibawakan oleh Bang Rizal Armada tadi. Nanti malam Bapak pas mau tidur, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim meleleh air mata. Kenapa kau menangis? Ingat bini. Jangan terlampau sayang ke bini, karena kalau kita mati dia tak mau ikut. Betul cakap saya ini? Menangis dari tepi kubur kita, abang jangan tinggalkan aku bang, aku mau masuk ke dalam bang. Apa kata ustadz yang membacakan talqin di samping? Sabar bu, jangan masuk bu. Saya tak mau. Saya kalau ada ibu-ibu nangis gitu, saya biarkan, saya tengok, betul tak dia mau masuk? Aku mau masuk Pak Ustaz, aku masuklah, masuk. Yauma yafirul mar'u min akhi, saudara kandung kau pun lari tak mau menolong. Wa ummihi, emak tak bisa menolong. Wa abi, ayah tak bisa menolong. Wa sahibatihi, bini tak bisa menolong. Wa bani, anak tak bisa menolong. Anak, bini, ayah, emak, saudara tak bisa menolong. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Yang bisa menolong hanyalah solatmu.